seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam dan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa kita malam hari ini. Walaupun kita masih melakukannya di tempat masing-masing, tetapi yakin dan percaya bahwa dimanapun kita bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Karena itu kita akan masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tenangkan seluruh kehidupan kita. Sejenak kita mau teduh di hadirat Tuhan, bersekutu menyembah Tuhan melalui ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari saya silakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Hidup karena kasih-Mu.
kasih-Mu kami ada. Hanya karena anugerah-Mu lah kami boleh ada. Karena itu layaklah segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, cinta kasih-Mu yang Kau terus nyatakan bagi kehidupan kami dari waktu ke waktu sampai pada malam hari ini. Kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersama dengan seluruh umat-Mu boleh ada di hadirat-Mu sedang bersekutu, menyembah dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan doa kami pada malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, Engkau melawat kami, mengurapi kami, setiap umat-Mu yang ada di hadirat-Mu saat ini. Sehingga melalui persekutuan ini Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati, dilawat dan dikuatkan untuk terus setia dalam hidup mengiring dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sertai kami, pimpin kami dalam sepanjang ibadah yang kami lakukan. Dan biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan baik di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita lanjut dalam pujian kita. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Bawa Kabar Yang Senang dari Kemenangan Iman nomor 142. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu atas pertolongan Tuhan bagi kami, dan secara khusus atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami ada di hadirat-Mu dalam rangka ibadah doa kami malam ini. Saat ini ya Tuhan, kami siap merenungkan bagian firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan menolong kami bersama, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan, sehingga kami kuat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat malam, selamat
berjumpa dalam persekutuan doa kita malam ini melalui media online. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk pertolongannya bagi kita bersama. Kita sudah berada di hari ke-22 di tahun 2021 dengan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita bersama. Sebagai landasan persekutuan doa kita malam ini, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab atau surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kuasa doa, itulah tema renungan kita dari 2 ayat pembacaan kita malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, doa mengambil bahagian penting dalam kehidupan kita bersama. Tidak hanya 3 kali sehari dalam pengertian saat kita makan, sebelum makan kita sudah berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi doa adalah bagian penting dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tentu kuasa doa berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang di sekitar kita tentang mantra, tentang benda keramat dan lain-lain. Doa itu laksana jembatan. Laksana jembatan yang menghubungkan kita sebagai umat Allah dengan Tuhan sebagai pemelihara kita, Allah kita, Tuhan kita yang memelihara dan menopang kehidupan kita bersama. Sebagai jembatan, doa menghubungkan kita, dan itu merupakan komunikasi timbal balik antara kita dengan Allah pencipta kita. Nyanyian kita mengatakan Dia hanya sejauh doa, menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun Ia tinggi luhur, jauh tak terjangkau oleh pikiran, oleh akal, oleh indera kita, namun Ia begitu dekat dengan kita waktu kita berdoa kepadanya. Ia hanya sejauh doa, dan dengan demikian Ia begitu dekat kepada kita. Itulah fungsi doa, itulah kuasa doa, menghubungkan kita dengan Allah yang Maha Kuasa, yang akan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Sebagai jembatan, tentu 2 tempat yang dihubungkan jembatan itu dipisahkan oleh hal yang tidak terseberangi, misalnya sungai, danau, atau laut. Agar jembatan ini aman untuk dilewati baik oleh manusia maupun kendaraan dan lain-lain, maka jembatan itu haruslah dibangun dengan kokoh, dengan kuat. Demikian juga waktu kita berdoa kepada Tuhan, membangun jembatan penghubung kita dengan Tuhan, kita harus kuat dalam iman. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa percayalah, kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa menghubungkan kita dengan Allah. Dan apakah kuasa doa yang dialami oleh orang percaya menurut pembacaan kita tadi?
Yang pertama, dalam ayat yang ke-6, doa mengatasi kekhawatiran. Kekhawatiran seringkali terjadi dalam kehidupan umat manusia. Karena seringnya, maka sering dianggap bahwa kekhawatiran itu normal terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang biasa, hal yang wajar dialami oleh manusia yang hidup di muka bumi ini. Namun bagi kita orang percaya, tidak seharusnya kekhawatiran membelenggu, mengganggu, menjajah kehidupan kita bersama. Karena dengan kekhawatiran maka kita seringkali tidak dapat fokus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena ia yang memelihara kita, dan itu kita lakukan melalui doa. Jangan pendam kekhawatiran, jangan sembunyikan di dalam hati sanubari kita, ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, lalu menjadi pergumulan yang membelenggu, yang menjajah kehidupan kita sehingga kita tidak produktif dalam kehidupan kita. Bukan di hadapan hadirat Tuhan apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Semakin kita menghadapi berbagai-bagai tantangan kehidupan, semakin kita perlu terbuka kepada Tuhan, karena ia yang akan menolong kita bersama. Dan doa menjembatani antara apa yang kita khawatirkan dengan pertolongan yang nyata dari Tuhan, yang akan meluputkan kita dari segala yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang masa depan, tentang keluarga, tentang jodoh, tentang ekonomi, tentang kesehatan, termasuk COVID-19. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu Paulus lanjutkan, tetapi kontrasnya, kita jangan berdiam di dalam kekhawatiran kita, tetapi dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam hal ini kita boleh menyatakan apa saja yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita kepada Allah, dan ia akan menolong kita bersama. Kata segala hal ini mencakup segala bidang, semua hal yang dalam kehidupan kita yang kita anggap ini merupakan ganjalan-ganjalan bagi kehidupan kita, utamanya untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, untuk menjalani kehidupan kita, untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Ganjalan-ganjalan apa saja itu, sampaikan itu kepada Tuhan. Kata segala hal di sini menyatakan bahwa sangat banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Karena itu, kalau banyak hal yang kita perlu sampaikan kepada Tuhan, maka tentu saja kita juga membutuhkan banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Karena itu jangan abaikan waktu-waktu doa bagi kita bersama, karena di situ kita mendapat kekuatan. Nyatakan itu kepada Allah dalam permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, selain doa mengatasi kekhawatiran,
Karena doa itu memindahkan apa yang kita khawatirkan di tangan kita, di dalam hati kita, untuk kita bawa kepada Tuhan, menjadi pergumulan kita dengan Tuhan. Maka doa itu mengatasi kekhawatiran. Maka yang kedua, kuasa doa adalah masih dalam ayat 6, yaitu doa mendatangkan berkat Allah. Kata nyatakan dalam segala hal permohonan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata ucapan syukur di sini menyatakan bahwa doa itu merupakan jembatan yang dengannya berkat Allah dialirkan ke dalam kehidupan kita bersama. Tuhan mau kita bersyukur dalam kehidupan kita. Dan waktu kita punya jembatan, maka berkat Allah akan terus mengalir ke dalam kehidupan kita. Berkatnya berupa berkat jasmani maupun berkat rohani, berkat perlindungan, berkat pengamanan dalam kehidupan kita, dan banyak berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kita, agar melalui itu pula ketika berkat Tuhan datang mengalir ke dalam kehidupan kita, syukur juga mengalir melalui jembatan itu, yaitu jembatan doa, mengalir kepada Allah, kita naikkan kepada Tuhan. Sekali lagi, doa atau kuasa doa mendatangkan berkat Allah ke dalam kehidupan kita bersama. Karena itu jangan abaikan doa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kuasa doa bagi kita yang ketiga atau yang terakhir adalah bahwa doa memberikan damai sejahtera. Doa memberikan damai sejahtera. Ayat 7 mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah adalah pemberian Tuhan yang dialirkan Tuhan ke dalam kehidupan kita melalui jembatan doa tadi. Kalau damai sejahtera Allah itu memenuhi hati dan pikiran kita, maka kekhawatiran, ketakutan akan disingkirkan dari kehidupan kita, sehingga kita dapat mengalami apa yang disebutkan oleh Paulus dalam ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang disebutkan di sini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mengapa melampaui segala akal? Yaitu bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai jawaban atas doa kita itu seringkali tidak logis. Yaitu bahwa di tengah-tengah pergumulan yang besar, yang hebat, tetap ada sukacita kita alami sebagai orang percaya dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan itu ada damai sejahtera yang kita alami dalam kehidupan kita bersama, dan itu melampaui akal kita, dan itu juga yang akan memelihara hati batin kita bersama. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa kepada Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan bagi kita. Dikatakan damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran. Hati ini berbicara atau berkaitan dengan emosi, perasaan kita. Sementara pikiran berbicara tentang pengetahuan, berbicara tentang hal-hal yang kita pikirkan, kita takutkan, kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera itu yang memelihara kita. Kata memelihara di sini
berarti menjaga atau mengawal. Ini sebetulnya adalah bahasa militer. Ketika ada seorang yang ditugaskan untuk menjaga apakah objek vital, apakah orang-orang khusus yang perlu dikawal, itu artinya memelihara di sini. Dan damai sejahtera Allah itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Dua tempat yang sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk kemudian berubah menjadi tindakan dalam kehidupan kita bersama. Kalau damai sejahtera berkuasa di pikiran dan hati kita, maka tindakan-tindakan kita pun akan menjadi baik dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi waktu kita membangun jembatan doa kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena melalui doa kita mengatasi kekhawatiran. Melalui doa kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Melalui doa hati dan pikiran kita dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita tetap bersukacita, dapat hidup tenang, menjalani kehidupan walau di tengah badai. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi kami bersama. Kami baru saja merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan menolong kami bersama, sehingga firman-Mu terus meneguhkan kami, menguatkan kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama malam ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu memotivasi kita untuk terus berdoa dalam kehidupan ini. Karena kuasa doa itu nyata atas kehidupan kita dan akan menjadi milik kita ketika kita datang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa bersama kita. Seperti biasa bahwa doa bersama ini akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing. Sebelumnya kami akan menyampaikan pokok-pokok doa untuk kita akan doakan bersama pada malam hari ini. Yang pertama bahwa kita terus mendukung, mendoakan saudara-saudara kita yang masih terus bergumul untuk kesehatan mereka, secara khusus untuk anak kekasih kita Nathaniel Lawang dan juga Bapak Benyamin Saul dan beberapa jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih terus bergumul untuk kesehatan mereka. Biarlah kiranya Tuhan menyatakan pemulihan, kesembuhan yang sempurna atas kehidupan mereka. Selanjutnya kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan mereka, dalam berbagai rencana-rencana, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan. Biarlah Tuhan menolong sehingga mereka semua sungguh diberkati oleh Tuhan dan terus berhasil dalam perjuangan kehidupan mereka. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tempat ini. Kita berdoa untuk ibadah kita pada hari Minggu, semua pelayan dan setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditetapkan, dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan menolong, mempersiapkan mereka, memurapi, sehingga pelayanan kita boleh berlangsung dengan baik dan membawa kita seluruh jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kita berdoa untuk rapat-rapat persekutuan intragerejawi yang sedang dan akan berlangsung di sepanjang minggu ini, dan sidang majelis jemaat pada minggu terakhir. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan menolong sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kemajuan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita di tempat ini. Kita doakan untuk pengurusan sertifikat tanah gereja, kita doakan pelayanan di Karawaci, dan juga kita doakan untuk pelayanan kita di tingkat klasis dan juga di tingkat sinode, sidang-sidang yang akan berlangsung di bulan Februari. Biarlah kiranya Tuhan menolong semua dapat diatur dengan baik dan terjadi kemajuan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan baik di lingkup klasis dan juga secara sinodal. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk presiden, kita berdoa untuk semua pemerintah di bangsa kita sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Biarlah mereka sungguh-sungguh diperlengkapi oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan,
untuk mereka dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dan biarlah kedamaian, kesejahteraan akan sungguh-sungguh dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini. Kita berdoa untuk pergumulan bangsa dalam menghadapi pandemi virus corona. Biarlah oleh pertolongan Tuhan melalui pemerintah, orang-orang yang sedang mengurus baik itu sehubungan dengan vaksin dan berbagai hal yang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, biarlah melalui mereka Tuhan bekerja dan pandemi yang kita hadapi bersama boleh segera dapat diatasi. Dan kita doakan pemberian vaksin bagi masyarakat biarlah boleh berlangsung lancar, aman, dan biarlah vaksin ini sungguh-sungguh akan menolong kita seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Kita doakan untuk orang-orang secara khusus ada beberapa anak-anak Tuhan yang terkonfirmasi virus ini, biarlah kiranya Tuhan melawat mereka, menguatkan mereka, sehingga oleh pertolongan Tuhan mereka boleh disembuhkan. Selanjutnya kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan karena menghadapi bencana alam, biarlah kiranya pertolongan Tuhan dinyatakan atas mereka, mereka tetap bersuka cita, dan Tuhan menyatakan pertolongannya melalui orang-orang di sekitar mereka. Dan biarlah melalui peristiwa ini membawa umat Tuhan untuk terus menjadi saksi dan membawa umat Tuhan untuk semakin teguh di dalam iman kepada Tuhan, perserahan mereka kepada Tuhan. Demikian tambahan pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama, dan kami silakan kepada Bapak Ibu untuk membuka ruang kesaksian di tempat masing-masing untuk menyampaikan pokok-pokok doa, dan mari kita mendoakan satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa kuasa doa itu nyata atas kehidupan ketika kita datang berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami silakan untuk menghentikan tayangan ini sejenak, dan mari berdoa bersama-sama. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu bisa melanjutkan tayangan ini untuk kita bersama-sama menyelesaikan persekutuan doa kita malam hari ini. Disilakan kepada kita untuk berdoa bersama-sama di tempat masing-masing. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sebelum Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa berkat, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan kupandang hari esok, dan saya silakan jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan penuh keyakinan. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi
yang dikasihi Tuhan, teruslah bangun hubunganmu dengan Tuhan melalui doa. Jalani kehidupanmu dalam iman yang teguh kepadanya. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.